Dalam khazanah ilmu tasawuf, cinta bukanlah sekadar gejolak emosi sesaat, melainkan sebuah daya penggerak fundamental yang menjadi sumber segala perjalanan ruhani. Ia adalah percikan ilahi yang ditiupkan ke dalam sanubari setiap insan, sebuah kerinduan abadi sang makhluk untuk kembali kepada Khaliknya. Cinta ini, atau yang dikenal sebagai mahabbah, bukanlah inisiatif seorang hamba semata. Ia berawal dari cinta Allah kepada ciptaannya, sebagaimana tersirat dalam firman suci, bahwa Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Inilah panggilan primordial yang menggetarkan jiwa. Getaran cinta ilahi inilah yang mendorong seorang salik, atau pejalan ruhani, untuk memulai pendakiannya. Perjalanan ini bukanlah perjalanan horizontal di muka bumi, melainkan perjalanan vertikal menuju ke dalam diri dan ke atas menuju sumber segala wujud. Cinta menjadi kompas sekaligus bekal. Tanpa cinta, ibadah menjadi ritual kosong, dan pengetahuan menjadi beban yang memberatkan. Namun dengan cinta, setiap langkah terasa ringan, setiap ujian menjadi media untuk membuktikan kesetiaan, dan setiap nafas menjadi zikir yang tak terucap. Para sufi seperti Jalaluddin Rumi, mengajarkan bahwa cinta adalah api yang membakar selain sang kekasih. Ia memurnikan niat, meluruskan tujuan, dan menghancurkan berhala-berhala yang bersemayam di dalam hati. Berhala itu bisa berupa cinta kepada dunia, takhta, harta, bahkan kepada citra diri sendiri. Perjalanan cinta ini adalah proses pelepasan, melepaskan genggaman erat terhadap segala sesuatu yang fana untuk meraih genggaman mesra dari Yang Maha Baka. Maka, hakikat perjalanan cinta ruhani adalah sebuah respons tulus atas panggilan cinta dari Sang Maha Pencinta. Ia adalah sebuah petualangan jiwa yang paling agung, di mana seorang hamba dengan ridho, menukar seluruh keberadaan dirinya hanya untuk meraih satu tatapan ridho dari kekasihnya. Inilah fondasi dari setiap pendakian spiritual, sebuah langkah pertama yang menentukan arah dan tujuan akhir dari seluruh eksistensi seorang insan di alam semesta ini. Ungkapan 7 lapis langit, dalam pandangan para ahli ma'rifat, bukanlah sekadar dimensi ruang fisik di angkasa. Ia adalah sebuah metafora agung yang melambangkan tingkatan koskiritas, tingkatan kesadaran, atau makomat spiritual, yang harus dilalui oleh jiwa dalam perjalanannya kembali kepada Allah. Setiap langit merepresentasikan sebuah alam kesadaran, sebuah stasiun ruhani dengan ujian, pemahaman, dan pencerahan yang khas. Mendaki dari satu langit ke langit berikutnya, berarti menanggalkan satu lapisan ego dan mendekat satu langkah kepada hakikat. Langit pertama bisa diibaratkan sebagai alam syariat, di mana seorang hamba menata lahiriahnya dengan amalan dan ibadah formal. Ini adalah pondasi. Langit kedua adalah alam tarikot, di mana perjalanan batin dimulai, hati mulai dibersihkan dari sifat-sifat tercela. Langit ketiga adalah alam hakikat, di mana sang salik mulai menyaksikan jejak-jejak kebesaran Allah dalam setiap ciptaan. Di sini, tabir dualitas antara makhluk dan Khalik mulai menipis, meski belum sepenuhnya sirna. Pendakian terus berlanjut ke langit-langit yang lebih tinggi, di mana jiwa semakin murni dan pemahaman semakin dalam. Langit keempat, kelima, dan keenam adalah alam-alam ruhani yang lebih subtil, tempat para malaikat dan para nabi bersemayam dalam dimensi spiritualnya. Melewati setiap tingkatan ini menuntut kesungguhan, kejujuran, dan penyerahan diri total. Setiap langit memiliki penjaganya, yang tak lain adalah kesadaran diri kita sendiri yang harus ditaklukkan dan diselaraskan dengan kehendak ilahi. Akhirnya, langit ketujuh melambangkan puncak pencapaian spiritual, Sidratul Muntaha, bagi jiwa seorang hamba. Ini adalah batas terjauh yang bisa dicapai oleh kesadaran makhluk, sebuah gerbang menuju hadirat ilahi yang tak terlukiskan. Mencapai tingkatan ini adalah buah dari perjalanan cinta yang tulus, di mana sang pecinta telah siap untuk meleburkan dirinya dalam samudera cinta sang kekasih. Ini bukanlah tujuan akhir berupa tempat, melainkan sebuah keadaan leburnya kesadaran diri dalam kesadaran absolut. Tak ada pendakian yang bisa dimulai tanpa persiapan. Kendaraan untuk menembus 7 langit spiritual ini adalah jiwa yang suci. Proses penyucian jiwa, atau tazkiyatun nafs, adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Jiwa manusia diibaratkan seperti cermin yang diciptakan untuk memantulkan cahaya ilahi. Namun, akibat kelalaian dan kemelekatan pada dunia, cermin itu menjadi kotor, berkarat, dan tertutup debu tebal. Tugas sang salik adalah memoles kembali cermin tersebut hingga bening dan berkilau. Proses pemolesan ini dimulai dengan taubat, yaitu kesadaran penuh untuk kembali ke jalan yang benar, dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, baik lahir maupun batin. Taubat yang tulus akan membuka pintu rahmat dan menjadi langkah pertama pembersihan.
Selanjutnya, jiwa harus dilatih dengan sifat-sifat mulia, seperti sabar dalam menghadapi ujian, syukur atas segala nikmat, ikhlas dalam setiap perbuatan, dan tawakal, atau berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa jiwa memiliki berbagai penyakit seperti sombong, iri, dengki, ria, dan cinta dunia. Penyakit-penyakit inilah yang menjadi beban berat dan penghalang bagi jiwa untuk terbang tinggi. Seorang pejalan ruhani harus berjihad melawan hawa nafsunya sendiri, sebuah peperangan agung, jihad al-akbar, yang berlangsung seumur hidup. Ia harus waspada terhadap bisikan ingki askar, bisikan ego, yang senantiasa berusaha menjatuhkannya kembali ke tingkat yang rendah. Ketika cermin jiwa mulai bersih, ia akan mulai mampu menerima cahaya petunjuk dan ilham dari Allah. Jiwa yang suci menjadi ringan, lapang, dan siap untuk melakukan perjalanan mi'rajnya sendiri. Tanpa kesucian ini, cinta setinggi apapun hanya akan menjadi angan-angan, karena wadah yang kotor tidak akan mampu menampung minuman suci dari mata air makrifat. Penyucian jiwa adalah tiket dan bekal utama dalam perjalanan cinta menuju langit ketujuh. Jika penyucian jiwa adalah kendaraannya, maka zikir dan muraqabah adalah bahan bakarnya. Zikir, yang berarti mengingat Allah, bukanlah sekadar aktivitas lisan yang mengulang nama-namanya. Ia adalah sebuah sostoyannya kesadaran, di mana hati senantiasa terhubung dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap tarikan nafas dan detak jantung. Zikir lisan adalah pintunya, namun tujuannya adalah zikir hati, zikir al-qalbi yang tak pernah berhenti. Zikir berfungsi laksana air yang menyirami taman hati, menumbuhkan benih-benih cinta dan makrifat. Ia juga laksana palu yang menghancurkan berhala selain Allah di dalam jiwa. Dengan terus-menerus mengingat sang kekasih, maka secara perlahan, ingatan kepada selainnya akan memudar dan sirna. Hati yang tadinya sibuk dengan urusan dunia, kini hanya sibuk dengan satu urusan, yaitu merindukan dan mengagungkan Sang Pencipta. Sementara itu muraqabah adalah laku kontemplasi yang mendalam. Ia adalah sikap merasa senantiasa diawasi oleh Allah, yang kemudian melahirkan sikap waspada dan kehati-hatian dalam setiap gerak-gerik. Lebih jauh lagi, muraqabah adalah perenungan atas tanda kebesaran Allah di alam semesta, ayat kauniyah, dan di dalam diri sendiri, ayat anfusiyah. Sang salik melihat jejak tangan sang seniman agung dalam keindahan bunga, keteraturan planet, dan keajaiban tubuh manusia. Kombinasi antara zikir dan muraqabah inilah yang mempertajam mata batin, basyirah. Ia mengantarkan seorang hamba dari ilmu keyakinan, ilmul yakin, menuju penglihatan keyakinan, ainul yakin, dan puncaknya adalah hakikat keyakinan, haqqul yakin. Perjalanan menuju langit ketujuh didorong oleh kekuatan zikir yang tak henti-henti, dan diterangi oleh cahaya muraqabah yang membuka rahasia semesta. Inilah energi yang membuat sang pecinta mampu terbang melintasi makomat spiritual. Setiap langit dalam perjalanan ruhani dijaga oleh sebuah hijab atau tabir penghalang. Hijab ini bukanlah dinding fisik, melainkan selubung-selubung halus yang tercipta dari kesadaran sang hamba sendiri. Hijab yang paling tebal adalah hijab duniawi, yaitu ketergantungan hati pada materi, pangkat, dan pujian manusia. Untuk melewatinya, seorang hamba harus mempraktekkan zuhud, yaitu mengeluarkan dunia dari hatinya, meskipun tangannya mungkin masih mengelolanya. Setelah hijab dunia tersingkap, muncul hijab-hijab yang lebih halus, yaitu hijab amal. Seorang hamba bisa terperangkap dalam rasa bangga atas ibadahnya, merasa diri lebih suci dari orang lain. Hijab ini disingkap dengan kesadaran bahwa semua amal dan ibadah semata-mata adalah karunia dan pertolongan dari Allah. Tidak ada daya dan kekuatan sedikit pun yang berasal dari diri sendiri. Semua adalah anugerah murni dari Sang Maha Pemurah. Lebih tinggi lagi, terdapat hijab pengetahuan dan keadaan spiritual. Seorang hamba bisa terpesona dengan pengalaman-pengalaman ruhani atau pengetahuan gaib yang diperolehnya, lalu berhenti di sana, menganggapnya sebagai tujuan akhir. Hijab ini hanya bisa ditembus dengan kerinduan yang lebih besar, yaitu kerinduan kepada pemberi karunia, bukan kepada karunianya. Tujuannya bukan surga, bukan pula pengalaman spiritual, melainkan hanya wajah Allah semata. Hijab terakhir dan yang paling sulit disingkap adalah hijab diri sendiri, yaitu kesadaran akan adanya aku, yang terpisah dari Allah. Inilah inti dari ego. Selama masih ada perasaan aku yang beribadah, aku yang mencintai, dan aku yang berjalan, maka perjalanan belum sampai pada puncaknya.
Menyingkap hijab ini berarti memahami dengan seluruh jiwa bahwa wujud sejati hanyalah milik Allah. Inilah gerbang terakhir sebelum jiwa memasuki samudra keesaan. Puncak dari perjalanan cinta yang menembus 7 langit adalah tercapainya keadaan fana dan baqo. Fana secara harfiah berarti lebur atau sirna. Ini adalah kondisi di mana kesadaran individual seorang hamba lebur dalam kesadaran ilahi. Ia tidak lagi merasakan keberadaan dirinya yang terpisah. Sifat-sifat kemanusiaannya yang terbatas seolah lenyap, digantikan oleh manifestasi sifat-sifat agung ilahi. Ini bukan berarti manusia menjadi Tuhan, melainkan egonya telah hancur di hadapan keagungannya. Seperti setetes air yang jatuh ke dalam samudra, ia tidak hilang, tetapi ia tidak lagi menjadi setetes air yang terpisah. Ia menjadi samudra. Begitulah jiwa seorang pecinta yang mencapai fana. Ia tidak lagi melihat dengan matanya sendiri, tetapi melihat dengan penglihatan Allah. Ia tidak lagi mendengar dengan telinganya, tetapi mendengar dengan pendengaran Allah, sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah hadis qudsi yang masyhur. Inilah penyatuan cinta yang paling hakiki. Setelah fana, sang hamba dianugerahi keadaan baqo, yang berarti kekal atau subsisten. Ia tidak terus-menerus berada dalam keadaan lebur, tetapi dikembalikan kesadarannya ke alam ciptaan, namun dengan sebuah kualitas yang baru. Ia kini hidup dan bergerak di dunia, tetapi hidupnya adalah hidup melalui Allah, baqo billah. Setiap tindakannya menjadi cerminan dari kehendak ilahi, setiap ucapannya adalah pancaran hikmah, dan setiap kehadirannya menebarkan rahmat. Inilah insan kamil, manusia paripurna, yang telah menyelesaikan perjalanan pulang dan perginya. Cintanya telah mengantarkannya ke puncak tertinggi, ke langit ketujuh makrifat, di mana ia menyaksikan apa yang tak pernah disaksikan mata. Lalu ia kembali ke bumi sebagai khalifah, sebagai rahmat bagi semesta alam, membawa aroma surga ke tengah-tengah kehidupan duniawi. Perjalanan cintanya tidak berakhir untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi sumber inspirasi bagi jiwa lain yang merindukan jalan pulang. Seluruh konsep perjalanan cinta ruhani ini memiliki contoh paling sempurna dan paling agung dalam peristiwa Isra Miraj Rasulullah. Perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik menembus 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha dan Mustawa adalah sebuah peta jalan spiritual yang nyata. Peristiwa ini bukan hanya mukjizat historis, tetapi juga sebuah simbolisme mendalam tentang potensi tertinggi yang bisa dicapai oleh ruh manusia. Isra melambangkan perjalanan horizontal, yaitu penyucian diri dari segala aspek duniawi dan penyempurnaan akhlak di tengah masyarakat. Rasulullah adalah pribadi yang paling sempurna dalam hubungannya dengan sesama makhluk. Sedangkan Miraj melambangkan perjalanan vertikal, pendakian ruhani menuju puncak kedekatan dengan Sang Khalik. Setiap langit yang beliau lewati, dan setiap nabi yang beliau temui merepresentasikan penyingkapan rahasia dan tingkatan ma'rifat yang semakin tinggi. Puncak dari Miraj adalah perjumpaan langsung dengan Allah tanpa perantara, sebuah dialog cinta antara sang kekasih dengan kekasihnya. Disinilah Rasulullah menerima perintah sholat, yang kemudian menjadi Miraj bagi kaum beriman. Sholat yang khusyuk adalah miniatur dari perjalanan Miraj, di mana seorang hamba melepaskan dunia sejenak untuk naik menghadap Tuhannya, berdialog melalui bacaan, dan bersujud dalam kepasrahan total. Oleh karena itu, kisah Isra Miraj bukanlah sekadar cerita untuk dikagumi, melainkan sebuah cetak biru untuk diikuti. Ia memberikan harapan dan kepastian bahwa jalan menuju Allah itu ada dan terbuka. Rasulullah telah membukakan jalan tersebut dan menunjukkannya kepada umatnya. Setiap jiwa yang dilandasi cinta yang tulus kepada Allah dan Rasulullah-Nya, pada hakikatnya sedang menapaki jejak Miraj agung tersebut dalam skala mikrokosmos jiwanya sendiri. Setelah menyelesaikan pendakian rohani dan meraih puncak makrifat, seorang hamba tidak lantas lenyap atau mengasingkan diri dari dunia. Justru sebaliknya, buah termanis dari perjalanan cinta ini adalah kembalinya ia ke tengah ciptasimia, ke tengah ciptaan, sebagai cermin yang memantulkan sifat-sifat keindahan, jamal, dan keagungan jalal, ilahi. Hatinya telah menjadi begitu bening sehingga cahaya Allah dapat bersinar melaluinya tanpa distorsi. Ia menjadi perwujudan dari rahmat, kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Cintanya tidak lagi eksklusif untuk dirinya atau kelompoknya, melainkan meluas kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Ia melihat setiap partikel di alam semesta sebagai manifestasi dari keindahan sang kekasih, sehingga ia tidak bisa tidak mencintai semuanya. Inilah yang disebut sebagai rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tindakannya bukan lagi didasari oleh keinginan ego atau nafsu pribadi, melainkan oleh ilham dan bimbingan langsung dari Allah.
Ia menjadi tangan Allah yang menolong yang lemah, menjadi lisan Allah yang menyampaikan kebenaran dengan hikmah, dan menjadi hati Allah yang memancarkan ketenangan bagi jiwa-jiwa yang gelisah. Kehadirannya di bumi menjadi tanda nyata akan keberadaan Allah. Inilah tujuan akhir yang sesungguhnya dari cinta hingga ke langit ketujuh. Bukan untuk mendapatkan surga bagi diri sendiri, tetapi untuk membawa sepotong surga ke bumi bagi orang lain. Sang pecinta sejati pada akhirnya menjadi saluran cinta ilahi itu sendiri. Ia menjadi bukti hidup bahwa pendakian spiritual tertinggi tidak menjauhkan manusia dari kemanusiaannya, tetapi justru menyempurnakannya dalam cahaya ketuhanan.